Selamat datang di Sarmi. Eksplorasi tanah Papua menyatukan kesan keindahan alam dan keramahan masyarakatnya. Budaya dan adat istiadat yang bersatu dalam sebuah perhelatan acara. Sebuah pengalaman yang tak akan mudah terlupakan. Inilah Sarmi, kota seribu ombak yang menyimpan sejuta cerita. Semuanya ada di Journey Way to Explore. Menapakkan kaki pertama kali di Sarmi, sebuah kabupaten kecil yang menyimpan keindahan alam dan ragam budaya di bagian utara Papua. Dengan garis pantai yang panjang, tak heran Sarmi dijuluki negeri seribu ombak. Sejatinya, Sarmi merupakan singkatan dari gabungan 5 suku besar yang tinggal di dalamnya. Ada Sobei, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. Secara geografis, batas utara Sarmi berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Di sebelah timur, Sarmi bersebelahan dengan Kabupaten Jayapura. Di sisi selatan, Sarmi berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Pegunungan, dan pada sisi barat, Kabupaten Mamberau Moraya yang berbatasan dengan Sarmi. Untuk menuju ke Sarmi, saya perlu menempuh waktu kurang lebih 7 jam menggunakan jalur darat dari Sentani Jayapura untuk sampai ke pusat kota Sarmi. Ada alternatif lain melalui jalur udara dari Jayapura, namun sayangnya penerbangan ke Sarmi hanya sekali dalam seminggu di Bandar Udara Mararena. Akses jalur laut menggunakan kapal perintis juga ada, namun sayangnya hanya sekali dalam 5 hari. Dengan luas 18.000 km persegi, bukan hanya kaya akan keindahan alam dan adat istiadat Papua. Di Kabupaten Sarmi, travelers juga dapat menjumpai monumen bersejarah, yaitu Monumen Tugu Yamagata, yang merupakan peringatan bagi para tentara Jepang yang menjadi korban saat Perang Pasifik. Dari ketinggian bukit dekat kantor pemerintahan Kabupaten Sarmi, saya menatap potongan hamparan hutan alam Sarmi yang masih hijau dan luas. Dikelilingi hutan tropis dan garis pantai yang panjang, beberapa pulau wajib dikunjungi kalau travelers singgah ke Kabupaten Sarmi. Nah, travelers kalau berkunjung ke Sarmi rasanya nggak pas kalau nggak berkunjung ke salah satu pulau yang ada di Kabupaten Sarmi. Nah, saya mau mengunjungi Pulau Kosong yang ada di Kabupaten Sarmi. Pasti seru banget dong. Yuk, ikuti aku. Menempuh waktu kurang lebih 1 jam menggunakan perahu kecil, saya diantar ke Pulau Armo. Di sana, saya berkesempatan untuk melihat keindahan alam bahari di Pulau Armo. Saat saya hendak naik perahu, kebetulan saya melihat penyu liar yang sedang berada di pasir putih pantai Kampung Armo. Sudah tiba di pulau, rasanya tak puas kalau saya tak melihat terumbu karang yang ada di Laut Sarmi. Di sini, saya mencoba snorkeling pertama kalinya di Laut Pulau Armo. Setelah menempuh perjalanan 1 jam kurang lebih dari Sarmi ke Pulau Armo, Kakak, kita sekarang mau nyoba untuk melihat langsung keindahan Laut Pulau Armo. Benar ya, Kakak ya? Kekayaan alam bawah laut di Pulau Armo sangat menarik untuk dinikmati para travelers dengan snorkeling maupun diving. Bukan hanya terumbu karang, di sini travelers juga dapat menjumpai aneka biota laut. Di beberapa spot, bahkan para penyelam pun dapat melihat bangkai kapal karam yang diduga bekas peninggalan Perang Pasifik yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggiat wisata selam. Selesai snorkeling dan berganti baju, saya menuju pulau berikutnya yang akan saya singgahi. Inilah Pulau Wakde. Sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia, Pulau Wakde terletak di Samudra Pasifik dan menjadi batas wilayah utara Papua, juga memiliki potensi alam laut yang menjanjikan. Warga di sana juga sangat ramah sekali.
Kalau di sana, tiap pengunjung yang baru datang akan disambut dengan ritual setempat dengan mengoleskan pasir pantai ke wajah sebagai wujud tanda diterimanya pendatang di pulau tersebut. Mata pencaharian utama warga kampung di Pulau Wakde ini adalah mencari ikan di laut. Kegiatan memancing menjadi pemandangan khas sehari-hari di sana. Kebetulan saat saya berada di sana, sedang ada perlombaan. Saya pun melihat para warga yang antusias mengikuti lomba mancing dengan alat tradisional yang sederhana. Tapi yang berkesan buat saya adalah saat saya diajak langsung memancing ikan oleh warga setempat. Menggunakan perahu sederhana, Papa Seth menunjukkan kepada saya seperti apa biasanya ia memancing. Saya menggunakan umpan udang untuk memancing ikan. Sehari-harinya, Papa Seth dan nelayan lain setempat pergi memancing pada malam hari hingga kembali di pagi harinya. Hanya dengan menggunakan alat pancing sederhana seperti nilon dan batang bambu, Papa Seth mampu membawa pulang jumlah ikan yang banyak. Biasanya Papa Seth bisa menangkap ikan kerapu, tenggiri, dan kakap merah. Kalau ke Papua, pasti identik dengan makanan tradisional. Sayang rasanya kalau saya lewatkan begitu saja tanpa mencicip makanan di sini. Seperti apa ya makanan tradisional di Sarmi? Tetap di Journey ya, travelers! Kalau sebelumnya saya sudah berwisata bahari di beberapa pulau yang ada di Sarmi, saatnya saya menjadi lapar setelah menghabiskan tenaga saat bermain air laut dan berkeliling pulau. Di kunjungan saya ke Sarmi, saya diajak mama-mama dari kampung Muarator untuk mencoba memasak papeda. Namun bukan papeda biasa yang pernah saya jumpai. Kalau biasanya kita temui makanan papeda berwarna putih, di Sarmi ada yang unik dan baru pertama kali saya lihat. Papeda yang akan dimasak ini berwarna merah. Kenapa bisa berwarna merah? Papeda ini rupanya dicampur dengan buah merah tradisional khas Papua. Berat banget nih buah ini, buah merah. Kalau beberapa tahun lalu mungkin sempat terkenal karena fungsinya sebagai obat untuk menangkal rasa sakit. Tapi kalau di Papua, buah merah justru bisa dikonsumsi sebagai makanan. Pasti penasaran seperti apa rasanya? Sore mama-mama, lagi apa ini? Aku ikutan dulu di tengah boleh? Oke, aduh aku udah bawa buah merah nih mama-mama. Ya ini buah merahnya caranya seperti ini. Oke. Kita buatnya awalnya seperti ini, kita tuang air. Ini apa mama? Ini sagu. Ini sagu, kalau ini? Itu juga sagu. Mau bakar sagu. Iya. Oke, jadi boleh dikasih tahu cara gimana mama untuk membuat papeda merah ini? Kalau papeda merah nanti kita potong, lalu belah, keluarkan dia punya hati. Oh, punya hati. Iya. Daging buahnya. Iya. Oke. Dikeluarkan, lalu kita rebus. Rebus di api. Berapa lama rebusnya mama? Ya mungkin tidak terlalu lama. Oke. Kalau biasanya, buah merah hanya digunakan sebagai obat-obatan, di Sarmi, buah yang bisa berbobot 3 kg ini dicampur ke dalam sagu dan dijadikan papeda merah. Rupanya, papeda merah ini jadi idola bagi masyarakat sekitar. Karena pada saat saya mencoba membuatnya bersama mama-mama di sana, sudah banyak antrian para warga yang tak sabar untuk segera menyantapnya. Mama-mama ini baru saja menunjukkan ke saya bagaimana penggunaan atau memasak sagu batu. Sagu batu. Jadi kenapa dinamakan sagu batu? Karena sagunya ditumpuk di dalam daun nasi, benar. Dan terus nanti di atas sagu ditaruh batu dari batu panas dari pembakaran dan kemudian dibungkus lagi dengan daun nasi dan diikat dengan akar tali ya mama ya. Tapi belum selesai ternyata pembuatannya karena harus lagi dibakar. Oke. Dan ini mau dibakar oleh mama-mama semuanya. Setelah melalui proses memasak yang cukup panjang, akhirnya sagu bakar papeda merah siap disajikan. Biasanya masyarakat Sarmi mengkonsumsi papeda merah dan sagu batu dengan ikan. Kali ini, Bapak Ishak menyajikan ikan asin tenggiri asli Sami.
Traveler, setelah menunggu hampir 2 jam, akhirnya jadi juga nih isi piring saya hari ini. Ada papeda merah yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat sekitar, dan juga ada sagu batu yang tadi prosesnya dibakar pakai batu, dan tidak lupa ada lauknya juga, ikan tenggiri yang sudah diasinin. Jadi ini ikan asin tenggiri. Aku penasaran sih rasanya seperti apa. Langsung aja deh cobain sedikit pakai alat makan tradisional namanya twist. Kita coba dari sagu batunya terlebih dahulu. Agak susah. Kalau bisa dijelaskan, rasanya seperti ketan tapi lebih hambar. Dan kalau aku paling penasaran dengan papeda merahnya ini, karena dia yang paling ditunggu-tunggu. Ini pertama kalinya saya mencoba papeda, dan jujur rasanya unik di mulut saya karena cukup ada sedikit rasa gurihnya. Kalau sebelumnya biasanya katanya papeda yang putih itu hambar, papeda merah ini ada sedikit rasa gurih karena perpaduan dari buah merah. Dan sebagai penutup dari hidangan saat ini, saya mau cobain ikan asin tenggirinya. Selain terkenal dengan makanan khas di sana, ternyata Sarmi juga memiliki tenunan yang khas. Sungguh di luar dugaan saya, karena biasanya Papua tidak begitu identik dengan kain tenun. Memang ada yang berbeda di Sarmi ini. Travelers, ini jadi salah satu yang unik karena Papua jarang sekali kita lihat ada kain tenun. Tapi kalau di Sarmi ini kita bisa melihat kain tenun tradisional khas Kabupaten Sarmi. Mama, boleh aku lihat kainnya kah, Mama? Bisa. Ya. Jadi ini seperti ini tampilan. Nama kainnya apa, Mama? Tervo, kain tervo yang dibuat oleh mama-mama Kabupaten Sarmi. Kira-kira ini buatnya pakai daun buah apa, Mama? Ya, pakai daun pohon nipa. Pohon nipa, ya. Oke. Kalau boleh diceritain, ini cara buatnya kayak mana, Mama? Ya, kalau cara buat kain tervo ini dari pohon nipa, biasanya mama kita lihat pada air meti pagi. Kalau ada air meti pagi, mama kita ke hutan, berarti kita bisa dapat daun ini punya pucuk muda. Oh, berarti nggak di setiap saat kita bisa dapat daun ini ya? Oh, hanya saat-saat tertentu. Tenun tervo sebagai budaya suku Sobey menjadi satu lagi ciri khas unik di Sarmi. Mama Salonika menjelaskan kepada saya bahwa pembuatan tenun serat alam ini memakan waktu proses yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan bahan dasar benang tenun yang ada hanya diambil dari daun ibun muda, dan proses pengerjaannya bisa memakan waktu yang lama, bahkan sampai 2 bulan. Tak heran harga satu kain tervo bisa tembus jutaan rupiah. Indahnya Sarmi membuat saya semakin jatuh cinta. Kira-kira ada apa lagi ya di Sarmi? Tetap di Journey! Inilah Telaga Homaven. Telaga kecil yang terletak di tepi pantai sebelah timur Sarmi ini selalu ramai dikunjungi warga setempat untuk melepas waktu senggang dan menikmati suasana pantai di sore hari. Tempat inilah yang dijadikan pusat kegiatan Festival Negeri 1000 Ombak Sarmi tahun 2023. Beragam pagelaran budaya dan atraksi menghiasi selama acara ini berlangsung. Di saat yang bersamaan ini, saya hadir untuk melihat rangkuman budaya lokal adat istiadat Sarmi melalui festival yang sedang berlangsung ini. Di saat seperti inilah, masyarakat Sarmi dan sekitarnya bisa memamerkan hasil bumi dan kerajinan tangan mereka. Bahkan, ada beberapa peserta pameran di festival ini yang berasal dari luar daerah. Saya pun mengunjungi salah satu booth yang ada kain tervo. Saya menggunakan langsung kain tenun tervo dari serat alam khas negeri Sarmi.
Biasanya kain terfo memang digunakan untuk kegiatan adat di sana saja. Namun sekarang, kain terfo sudah banyak dikembangkan menggunakan bahan yang lebih modern, yakni dengan benang wol. Bukan hanya itu saja, di sini mama-mama juga turut berkreasi dengan membuat eco-printing. Ada tas yang terbuat dari pohon ibun dan dicetak secara manual menggunakan motif dedaunan. Jadi semuanya alami. Masih banyak lagi travelers, ragam kerajinan yang disuguhkan di sini. Tentunya semuanya berasal dari alam khas negeri Papua. Ada satu pameran yang menarik perhatian saya, yakni pameran suku Isirawa. Sesampainya di sana, saya langsung disambut dengan tarian Came Suweya dengan gebuhan tifa, gendang tradisional khas Papua. Saat saya masuk ke dalam, saya disambut mama-mama Isirawa yang sudah menyuguhkan saya dengan hidangan tradisional. Saya juga diberi sedikit oleh-oleh, tas noken kecil yang terbuat dari serat akar kayu. Bergeser sedikit ke area tengah festival, saat itu para muda-mudi di Sarmi sedang berdendang. Satu pas maju. Tarian dan budaya lokal juga menjadi bagian penting dalam penampilan warga di festival ini. Satu pas tuan maju. Tiga. Tiga. Satu pas. Perhelatan besar yang dirayakan Kabupaten Sarmi setahun sekali diberi tajuk Festival Budaya Negeri Seribu Ombak. Beragam hasil buah tangan dan penampilan seni budaya khas Papua pesisir terlihat sangat kental. Saya begitu terkesan dengan ragam dendang oleh masyarakat Sarmi. Terlebih musiknya yang membuat kita seolah larut dalam irama khas lagu-lagu Papua. Persembahan kesenian masyarakat pendatang yang turut serta meramaikan Festival Negeri Seribu Ombak seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat Jawa Timur dengan kesenian Ponorogonya. Dengan diadakan festival budaya semacam ini, tentu begitu banyak potensi terpendam yang ada di Kabupaten Sarmi yang nantinya dapat lebih dikenal luas. Dan bagi pemerintah setempat, tanggung jawab memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua pesisir ini tidaklah mudah. Harus dengan tekad dan komitmen bersama sehingga tercapai daerah yang lebih maju dan berdaya guna. Debur ombak yang menyentuh bibir pantai, senja matahari yang malu-malu menyapa, dan semburat warna langit senja di tepi pantai Holmaven membuat saya semakin kagum akan indahnya Sarmi. Ditemani grup musik Lemonipis,
saya pun makin terbuai akan keindahan alam Papua. Sarmi memiliki cerita tersendiri dengan keramahan masyarakat, kekayaan alam, kerajinan tangannya, ritual adat, dan kerukunan antar suku di tanah Sarmi. Semuanya tersimpan manis di bagian utara Pulau Papua. Ya, tentunya di Kabupaten Sarmi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.